Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, murid SDIT Al-Ihsan kelas 3. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di pelajaran PAI. Kemarin kita telah belajar tentang apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul, dan berapakah jumlah Nabi dan Rasul, serta Rasul Ulul Azmi dan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sedikit kita mengulang bahwasannya Nabi dan Rasul itu memiliki sebuah perbedaan, ya. Nah, yang Nabi artinya pembawa berita, dan Nabi adalah diutus untuk risalahnya itu digunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul dia diberi risalah oleh Allah untuk disebarkan kepada umat Muslim. Sedangkan jumlah para Nabi dan Rasul adalah sebanyak 25 orang, dan 25 orang ini sudah disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita ketahui itu ada 25 Nabi, dan sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Dan di antara 25 Nabi dan Rasul ini ada lagi 5 Nabi yang dijuluki dengan Ulul Azmi. Nah, terdapat 5 orang seperti yang kita ketahui. Ulul Azmi ialah Nabi yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari umatnya. Dan kelima Nabi ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Seperti kita ketahui ada 5 Nabi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Rasul ini memiliki beberapa sifat-sifat. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan manusia. Lalu mengapa Nabi dan Rasul itu berasal dari golongan manusia? Ada beberapa sebab kenapa Nabi dan Rasul itu dipilih dari golongan manusia. Yang pertama, manusia mampu menerima cobaan yang berat. Yang kedua, kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Yang ketiga, manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia. Yang keempat, seandainya Rasul berasal dari golongan malaikat, tentu akan timbul kesulitan dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan manusia. Jadi karena 4 sebab inilah mengapa Nabi dan Rasul itu dipilih dari golongan manusia. Nah, walaupun Nabi dan Rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dari manusia lainnya, yaitu jadi ada beberapa perbedaan yang bisa membedakan antara manusia biasa dengan Nabi dan Rasul. Yang pertama ialah Nabi dan Rasul itu menerima wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah maksum. Apa itu maksum? Maksum itu artinya mereka semua terbebas dari segala perbuatan maksiat. Mereka terbebas dari segala perbuatan dosa. Itulah yang dikatakan dengan maksum. Yang ketiga, mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau manusia biasa itu mereka dikuburkan di tempat yang mereka inginkan. Sedangkan Nabi dan Rasul mereka dikuburkan di mana tempat terakhir mereka tempati. Seperti yang kita ketahui contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau dikuburkan di yang sekarang dijadikan sebagai Masjid Nabawi. Karena Nabi Muhammad meninggal tepat di posisi Masjid Nabawi sekarang. Yang keempat, bumi tidak akan memakan jasad mereka. Ya, jadi jasad para Rasul itu tidak akan dimakan oleh bumi. Dan yang kelima, mereka mempunyai 4 sifat utama. Apa itu sifat-sifat mereka? Yang pertama, mereka adalah sidik, ya, yaitu jujur dalam penyampaiannya. Jadi segala yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul semuanya adalah kejujuran. Yang kedua adalah amanah, ya, yaitu mereka semua dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu selalu menyampaikan setiap wahyu yang diterima kepada umatnya. Ya. Yang keempat fatanah, yaitu cerdas dan pintar. Jadi Nabi dan Rasul itu dipilih dari
orang-orang yang cerdas dan pintar. Kita lanjut. Allah selalu memberikan bukti-bukti atas kenabian hambanya. Di antaranya, jadi nabi-nabi itu selalu diberikan bukti oleh Allah atas kenabian dan kerasulannya. Ya. Yang pertama adalah berupa tanda-tanda dari Allah, baik tertulis maupun alami. Contohnya seperti Nabi Muhammad diberikan mukjizat yaitu Al-Quran. Jadi itu sebagai bukti bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Yang kedua, kenabiannya disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Ya, contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berarti sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu telah disebutkan oleh Nabi Isa sebelumnya. Itu merupakan tanda yang kedua. Yang ketiga, melalui mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membenarkan kerasulannya. Jadi setelah pelajaran ini kita akan mempelajari tentang mukjizat para rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah agar sebagai bukti bahwasannya benar mereka adalah Nabi dan Rasul. Yang terakhir di antara buktinya juga Allah menolong dan menguatkannya ketika berdakwah di tengah kaumnya. Seperti yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah diberikan banyak cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu bukti bahwasannya Nabi dan Rasul itu selalu dikuatkan oleh Allah untuk berdakwah. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya yang kita pelajari di hari ini adalah mukjizat para Rasul. Apa itu mukjizat? Yang seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwasannya mukjizat itu adalah bukti bahwasannya Nabi dan Rasul itu adalah benar diutus oleh Allah. Ya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ya, jadi manusia pada umumnya tidak bisa melakukan hal tersebut. Makanya Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat agar membuktikan bahwasanya mereka adalah benar Nabi dan Rasul. Ya. Dan mukjizat itu berasal dari Allah sebagai bukti kebenaran Nabi dan Rasul. Dan mukjizat hanya terjadi pada para Nabi dan Rasul dan atas izin Allah. Ya. Jadi kita nggak bakal bisa diberikan mukjizat oleh Allah karena kita bukan Nabi dan Rasul. Dan semua itu terjadi atas izin Allah. Ya. Contoh-contoh mukjizat yang terjadi kepada Nabi dan Rasul. Ya. Yang pertama mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yaitu mampu membuat perahu besar di tengah daratan sehingga dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan tatkala terjadi banjir. Ya, itu salah satunya. Yang pertama itu adalah Nabi Nuh, mukjizat Nabi Nuh. Yang kedua mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, yaitu keluarnya unta yang besar dari batu yang terbelah. Ya, itu contoh mukjizat yang kedua. Yang ketiga, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak terbakar api saat ia dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Bagi Nabi Ibrahim, api itu justru terasa dingin. Itu contoh mukjizat yang ketiga, yaitu ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, akan tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Malahan Nabi Ibrahim merasakan dingin ketika dimasukkan ke dalam api. Yang keempat, mukjizat Nabi Yunus alaihissalam, yaitu bertahan hidup di dalam perut ikan paus hingga keluar dalam keadaan selamat. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yunus ketika itu ditelan oleh ikan paus dan keluar kembali selamat tanpa termakan sedikit pun, tanpa terluka sedikit pun. Itu contoh mukjizat yang keempat. Mukjizat yang kelima ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi mukjizat Nabi Musa ada beberapa mukjizat. Yang pertama ketika tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar ketika Nabi Musa alaihissalam itu melawan Raja Fir'aun, menantang para penyihir yang diutus oleh Raja Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa waktu itu memiliki tongkat yang sangat besar, diubah oleh Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang sangat besar. Yang kedua, dengan tongkat yang besar tadi, ia memukul lautan hingga terbelah dua sehingga terbentanglah jalan yang dapat dilewatinya. Jadi ketika Nabi Musa dengan para kaumnya itu berlari dari kejaran Raja Fir'aun dan sampailah di sebuah lautan yang sangat besar, Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke lautan tersebut, dan ketika lautan itu dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa, lautan itu terbelah menjadi dua ya, dan bisa dilalui oleh
Nabi Musa dan kaumnya, sehingga Nabi Musa dan kaumnya terbebas dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa, tangannya dapat menjadi lebih putih dan bersinar. Ya, jadi mukjizat yang ketiga untuk Nabi Musa ialah tangannya dapat menjadi putih dan bersinar. Yang keenam, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Apa itu mukjizat Nabi Daud? Ya, yaitu mampu melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju perang. Nabi Daud juga dianugerahi suara yang amat merdu. Itu untuk mukjizat Nabi Daud. Yang ketujuh, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu mampu menguasai angin dan bangsa jin serta mengerti bahasa hewan. Yang seperti kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman itu sangat pandai berbahasa hewan. Dia bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan angin dan segala macamnya ya. Jadi segala bahasa hewan itu dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedelapan, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Apa itu mukjizat Nabi Isa? Yaitu ia dapat yang pertama membuat burung dari tanah lalu meniupkan roh padanya, maka jadilah burung ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu membuat burung dari segumpalan tanah, dan burung itu hidup seperti burung-burung pada umumnya. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta. Jadi Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, itu bisa menyembuhkan orang yang buta. Yang ketiga, menghidupkan orang yang mati untuk suatu keperluan, setelah itu orang tersebut mati kembali. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang untuk menanyakan sesuatu kepada orang tersebut, dan orang itu kembali mati setelah keperluannya itu selesai. Yang keempat, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Jadi Nabi Isa alaihissalam juga bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Yang kelima, menyediakan hidangan makanan dari langit dengan izin Allah untuk memenuhi permintaan umatnya. Jadi suatu ketika Nabi Isa alaihissalam itu diminta oleh umatnya untuk membuktikan bahwasanya apakah kenabiannya itu benar, yaitu dengan menurunkan hidangan dari langit, dan Allah memenuhi permintaan tersebut dengan izin Allah, dan tersedialah hidangan makanan yang turun dari langit. Nah, kita masuk mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu kitab Al-Quran, dan ini mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kenapa Al-Quran termasuk mukjizat yang sangat besar? Yang pertama, disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih dan mudah dipahami walaupun sudah berabad-abad. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu umurnya sudah berabad-abad, sudah sejak zaman Nabi Muhammad ya. Dan sampai saat ini kita masih bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan itu salah satu mukjizat yang besar. Yang kedua, susunan ayatnya tidak dapat ditandingi ya. Jadi susunan ayat yang tersedia di dalam Al-Quran itu tidak dapat ditandingi dengan berbagai macam kitab apapun ya. Seperti yang kita ketahui sekarang, orang Kristen ada kitabnya Injil, ada lagi orang Buddha kitabnya, dan segala macamnya ya. Dan ayat-ayat di Al-Quran tidak bisa tertandingi oleh kitab-kitab yang dibuat oleh mereka. Yang ketiga, ajarannya membawa rahmat bagi semua makhluk ya. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di alam semesta ini ya. Yang keempat, hal-hal ilmiah di dalamnya banyak yang belum tergali ya. Jadi banyak hal-hal ilmiah yang belum tergali di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, banyak informasi di dalamnya yang sudah terbukti ya. Jadi di Al-Quran itu diberitakan berbagai macam informasi, dan informasi-informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran itu terbukti semuanya ya. Dan mukjizat yang kedua ialah Isra dan Mi'raj ya. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, yaitu pergi ke langit ketujuh dan pergi juga ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Yang kita bisa ketahui pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada roket, belum ada pesawat, belum ada apapun ya. Sedangkan Nabi Muhammad dapat pergi ke Masjidil Aqsa dan ke langit ketujuh dalam waktu satu malam ya. Itu mukjizat yang kedua. Yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah terbelahnya bulan setelah ditunjuk oleh Rasulullah, dan peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk di Jazirah Arab ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad menunjuk bulan, dan ketika ditunjuk bulan itu oleh Nabi Muhammad SAW, bulan itu terbelah menjadi dua
ya. Dan peristiwa itu disaksikan oleh sebagian penduduk Jazirah Arab, ya. Nah, jadi ini pelajaran yang dapat kita pelajari di hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa via WhatsApp, bisa juga langsung ditanyakan via telepon, ya. Untuk tugas silahkan kerjakan halaman 6 bagian A dan bagian B. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam memahami pelajarannya, silahkan ditanyakan kembali. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga semua yang Pak Guru sampaikan itu dapat dipahami, ya. Apabila ada kata yang benar itu berarti dari Allah, dan apabila ada kata yang salah itu berarti dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.